Assalamualaikum sobat satelit parabola digital. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang banyak orang yang membicarakan resesi 2023. Tapi kalau versi saya ya parabola berarti yang kita bahas ya. Jadi parabola dan TV digital ini artinya sebuah dunia baru, karena dunia TV digital ini memang kelasnya seperti TV kabel, TV parabola hingga kualitas Full HD. Bahkan beberapa siarannya lebih jernih di TV digital dibandingkan dengan parabola gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah orang lebih menyukai TV digital atau parabola. Mungkin dalam video ini bisa menambah wawasan sobat, tapi jangan lupa disupport dulu channel ini dengan cara like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya. Oke, kita simak videonya. Oke, jadi kita lanjut ya pembahasan tentang resesi 2023 versi dunia digital, yaitu TV digital dan parabola. Jadi memang banyak sekali perubahan yang terjadi di dunia parabola gitu ya, terutama provider parabola. Sedikit flashback, zaman dulu kita pakai parabola jaring besar itu bisa nonton apapun secara free to air, atau bisa menggunakan receiver yang universal, tapi kita bisa membuka siaran-siaran acak yang di luar negeri tentunya ya, bukan yang di top 4 atau dalam negeri. Jadi banyak banget kebebasannya, tapi di 2018 kita mulai terbatasi dengan namanya receiver rekomendasi. Jadi di 2018 itu sudah nggak bisa lagi, kalau kita pakai receiver umum itu nggak bisa nonton siaran MNC, RCTI, GTV, iNews karena diacak. Jadi mulailah perubahan market. Di 2018 ada market baru, yaitu dari Cavision, yang sebenarnya Cavision waktu itu udah mau collapse ya, bisa dibilang, tapi terselamatkan oleh MNC Group karena diakuisisi oleh MNC Group, yaitu MNC Vision. Nah, dari sini justru Cavision malah makin melesat, yang tadinya sudah diambang sekarat dipegang oleh MNC Vision, malah melesat perkembangannya bisa menjadi TV nomor 1 atau parabola nomor 1 ya di 2022 kemarin dengan jumlah pelanggan terbanyak. Dari 2018 ini ke 2019, 2020, lanjut ke 2021. Banyak banget dramanya gitu ya, sampai siarannya diacak. Jadi misalkan di Transvision nggak bisa nonton RCTI, GTV, iNews, terus di Matrix waktu itu ya, sekarang jadi Next Parabola. Ya, Matrixnya juga hampir terancam juga ya dengan pendapatannya atau tuntutan bahkan dari MNC Group karena bisa menyiarkan MNC, RCTI, GTV di parabola. Jadi itu ternyata melanggar hukum karena memang harus receiver yang sudah mendapatkan izin khususnya. Makanya dari drama-drama tersebut akhirnya 2021 itu sekarang semua receiver bisa menyiarkan siaran lokal ya, hampir semua 99%, tapi dengan syarat. Jadi sekarang syaratnya adalah bekerja sama dengan pihak MNC Group untuk lisensi menyiarkan MNC, RCTI, GTV, terus kemudian harus langganan juga. Biasanya bonusnya setahun, setelah setahun mereka harus berlangganan MNC Group dengan paket basic yang biasanya harganya sekitar 10.000 kembali sedikit atau 100 rupiah gitu ya, 9.900. Oke, jadi dengan peraturan-peraturan ini mengubah juga semuanya. Jadi dulu paket TV itu bisa sampai harga 500.000 untuk paket all channel. Sekarang selesai all channel itu paling sekitar 200.000 lah, itu masih kembali 1.000 biasanya. Kalau kena admin ya 200.000-an lebih dikit. Rata-rata setiap provider itu ya 200.000 lah untuk paket yang bisa dibilang hampir all channel, mungkin ya, nggak semua paket all channel. Terus di sini kenapa bisa murah gitu? Karena memang banyak perombakannya. Nah, kita balik lagi ke sejarah Min Media yang dulu. Min Media itu seingat saya bahkan 40 karyawan seingat saya dulu. Itu bisa mempunyai pelanggan yang saat itu rekor ya, memecahkan rekor penjualan 3 bulan tuh ada 450.000 receiver seingat saya. Itu masih ada webnya dulu ya, di blog khusus, cuman saya lupa nama blognya apa, tapi memang blognya resmi gitu ya. Jadi dari sana aja itu 3 bulan, berarti mungkin media punya setidaknya beberapa juta pelanggan gitu ya yang tidak terdaftar, karena dari 450.000 aja ternyata yang terdaftar, yang registrasi di aplikasi Google pada zamannya itu hanya sekitar 150.000, itu dari 450.000 ya. Tapi kan kesini itu bisa dibantu oleh teknisi, jadi daftarnya pakai nama teknisi bukan nama pelanggannya lagi gitu, karena pelanggan banyak yang nggak ngerti ya, maklum ya, orang-orang awam gadget gitu, apalagi daerah yang susah sinyal internet, untuk registrasi itu sulit karena waktu itu pakai aplikasi Google membutuhkan internet. Nah, dari sistem Min Media ini kemudian diadaptasi, harusnya Min Media bisa maju, sayangnya banyak yang menjegal. Jadi sudah ada cerita ini ya, panjang banget gitu ya kisahnya, tapi intinya Min Media kejegal ya, ada mungkin blind victim atau segala macam di provider antar provider gitu ya. Tapi intinya Min Media akhirnya sulit untuk bertahan gitu, dan banyak hak siar dicabut termasuk MNC Group. Mereka yang tadinya dapat jadi nggak dapat.
Terus kemudian banyak yang hilang kalau nggak salah MTech Group ya. Bagi sobat yang mungkin masih nontonin media, silahkan absen di kolom komentar apakah SCTV Indonesia masih ada. Setahu saya juga sudah dicabut, sudah gelap gitu siarannya. Terus SMV TV yang tadinya sempat mau naik juga mengalahkan di media karena banyak siaran religi di SMV Freesat biasa tulisan receivernya, atau Raja 4 ya, merek receiver sempat ganti juga ke investor lain gitu ya. Seingat saya receivernya pokoknya ribet dah di SMV, jadi saya juga sulit untuk menjelaskannya karena sulit banget nyari informasi tentang mereka, dan akhirnya ya kejegal juga banyak siaran yang hilang di sana. Jadi baik sobat punya SMV, channelnya apa aja yang tersisa silahkan absen juga di kolom komentar. Nah, dari strategi media tadi karena karyawannya sedikit, akhirnya MNC Vision, Transvision ini tertarik bagaimana mengadopsi sistem mereka yang hanya karyawannya jumlahnya puluhan hingga sampai 100 itu bisa mengelola pelanggan yang sangat banyak, karena MNC Vision itu pelanggannya juga banyak banget waktu itu ya. Zaman dulu aja dia memecahkan rekor 2,5 juta pelanggan, itu sudah rekor di zamannya dulu ya, terbanyak. Kalau sekarang Kavision udah lebih dari 10 juta pelanggan. Kavision ini sudah mengadopsi dulu karena mungkin dulu pernah ya ada orang dalam mungkin yang investasi ke media, jadi mempelajari sistemnya bagaimana, akhirnya diterapkan juga di Kavision, dan Kavision akhirnya berhasil naik dengan jumlah karyawan yang bisa dibilang nggak banyak gitu ya, masih banyak kan MNC Vision. Akhirnya di 2022 kemarin mungkin mereka mempelajari bagaimana sistem kerjanya, cara kerjanya, akhirnya berhasil diterapkan oleh Kavision. Yang berhasil diterapkan oleh Kavision ini mulai diterapkan juga di Matrix yang sekarang adalah namanya Next Parabola. Jadi Matrix ini diakuisisi oleh Next Parabola karena dulu mereka kan terganjal juga ya, kejegal dengan tuntutan berapa triliun ya, 7,8 triliun apa 8,1 triliun gitu. Coba silakan googling sendiri. Jadi akhirnya diselamatkan oleh Next Parabola, dan Next Parabola bisa ngedapetin dong deal karena kan MNC Group ini kuat ya, jadi mereka biasanya tukeran. Next Parabola tukeran dengan MNC Group atau Kavision, atau MNC Vision itu ya dengan SCTV Indonesia, plus Trans7 juga Transvision ya, Trans7, Trans TV, CNN itu ya tukeran juga ya dengan Kavision, dengan MNC Vision, tukeran channel lah. Nah, dengan drama yang kadang ada beberapa channel sampai sekarang tuh kadang suka diajak gitu ya. Terus itu kalau lagi kumat aja, ntar normal lagi ya gitu lah drama-drama ya. Kalau nggak ada drama ya nggak rame ya. Bisa dengan drama itu justru nama mereka naik gitu, kayak Black Campaign gitu. Oke, jadi memang terkadang membutuhkan drama supaya merek dari provider tersebut terangkat gitu. Oh ternyata ada merek tersebut gitu, akhirnya orang jadi tahu yang tadinya belum tahu. Terus kemudian TV digital di 2022 akhirnya benar-benar berjalan atau ASO, analog switch off. Disinilah parabola terguncang karena orang pada penasaran, apalagi iklannya kuat banget tuh di TV yang merek Matrix tuh ya, walaupun ya sebenarnya harganya nggak nyampe 200.000 awal launching, sekarang bisa sampai 350.000, bayangin aja ya. Ya mungkin buat budget iklannya, karena iklan di TV juga lumayan mahal gitu ya, udah MM-an setahu saya. Dan di sini Matrix juga nyewa artis waktu itu ya, jadi artis ya terkenal nggak perlu saya sebutkan lah ya. Jadi dari sana modalnya udah ketahuan, jadi ya wajar aja kalau misalkan mereka akhirnya bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi karena ya dari modal investasi yang mereka keluarkan juga. Apalagi Matrix ini ya disokong oleh MTech Group juga, makanya makin kuat gitu. Terus kemudian pihak Next Parabola yang membeli banyak hak siar dari Liga Inggris, terus Mola TV yang akhirnya kolaps, nggak kuat bayar Liga Inggris yang nggak balik modal ya iyalah. Parabola aja belum tentu balik modal ya, ini yang modal internet gitu ya, pakai Mola TV streaming kan nggak semua ya Indonesia internetnya bagus gitu, akhirnya ya terjadilah hal tersebut. Terus MTech karena mungkin baru ya, dananya masih kuat gitu ya, akhirnya beli hak siar Liga Inggris, Liga Champion, terus kemudian ditambah lagi Piala Dunia. Dan saingannya itu Kavision ke MNC Group, MNC Vision yang akhirnya berhasil membeli AFF. Biasanya Piala Dunia juga kemarin bisa berhasil didapatkan oleh MNC Vision di detik-detik terakhir seperti yang terjadi saat dipegang hancarnya oleh Transvision. Tapi karena MTech kuat, akhirnya semua yang dibeli MTech Group atau Next Parabola ini benar-benar dipegang kuat, akhirnya dibuat jadi eksklusif gitu. Sehingga membuat saingan-saingannya ya ketar-ketir. Akhirnya banyak orang yang gonta-ganti receiver. Tapi ternyata benturan terkerasnya adalah di TV digital. Banyak orang yang penasaran dengan TV digital, akhirnya ya uang budget yang biasanya untuk beli parabola, akhirnya mereka coba dulu untuk beli TV digital atau set-top box TV digital gitu. Walaupun banyak yang zong juga ya, karena memang daerah-daerah yang jauh dari pemancar itu ya sulit untuk mendapatkan siaran TV digital. Nah, kemudian banyak orang yang di kota-kota yang dulunya udah frustasi dengan analog karena siarannya banyak interferensi. Kalau analog itu kena interferensi, otomatis gambarnya jadi bersemut, berbayang, garis-garis, terus getar segala macam gitu. Itu karena interferensi. Tapi untuk siaran TV digital memang berhasil memfilter
yang namanya interferensi tersebut. Jadi satu frekuensi kalau di analog dulu kena gedung di belakang, akhirnya pas kita scan dapat 2 channel, satu channel biasanya yang bagus, satu channel yang berbayang, atau bahkan rusak gitu ya, keganggu jadi berbayang doang yang didapat. Tapi di digital itu semua difilter jadi bagus gitu. Tapi ini berlaku untuk yang memang mereka dekat dengan pemancar ya, dan gak ada interferensi di sekitar. Biasanya kalau TV digital ada interferensi di sekitar, ya gambarnya kayak CD rusak, sinyalnya bagus tapi kadang lompat-lompat. Dan kadang kalau ada motor-motor jadul gitu ya yang masih pakai apa sih bahannya saya lupa, masih ada bahan platinanya gitu ya di dalam mesinnya, itu biasanya merusak sinyal gitu. Jadi ya kadang yang deket bengkel atau tempat las gitu yang mesinnya itu mesin jadul gitu ada platina juga, itu ngeganggu banget frekuensi siaran TV digital, jadi rusak juga. Nah kemudian di tahun 2023 ini apakah parabola masih bisa bertahan? Jadi ini yang mungkin jawaban sobat tunggu-tunggu dari tadi ya. Jadi di 2021 kemarin ingat ya, mereka mengadopsi sistem yang mirip oleh Nimedia. Jadi MNC Vision terus Transvision ini mereka nggak punya lagi yang namanya teknisi lapangan. Mungkin kalau ada ya hanya teknisi internal atau untuk servis-servis sisa-sisa pelanggannya aja. Mereka lebih kepada maintenance pelanggan. Jadi ya paling orang IT, orang yang bagian isi voucher, yang server, ngelola server, paling yang bertahan adalah orang tersebut gitu ya. Jadi untuk teknisi gimana? Mereka serahkan ke pihak ketiga gitu. Jadi teknisi yang umum gitu, yang biasa masang parabola apapun jenis apapun termasuk satelit parabola Depok. Jadi mereka lebih simple sekarang sistem kerjanya ya. Jadi mereka hanya promosi-promosi dan lebih banyak promosi di online sekarang. Nah sekarang ada pertanyaan juga nih buat sobat. Kalau tahun 2002 kemarin, 2022 masih banyak mereka yang berseliweran di jalan, nyebar-nyebar brosur door to door gitu ya, seperti MNC Vision yang pakai mobil atau buka stand di jalan, terus Transvision yang ada di mall-mall gitu. Pertanyaan saya adalah apakah masih ada mereka di tempat-tempat yang biasanya kemarin ada gitu ya. Tuliskan jawaban sobat di kolom komentar. Jadi seperti Big TV zaman dulu sebelum bangkrut ya itu kan ada ya. Saya rasa sekarang udah nggak ada lagi karena memang sistem mereka benar-benar dirombak banget. Mereka sudah paham sekarang di dunia digital, dunia era yang internetnya lebih gitu ya. Akhirnya banyak yang iklannya sudah mulai ke Instagram gitu ya. Jadi udah mulai merana ke media sosial karena memang ya lebih banyak orang ke sana daripada yang di jalan door to door gitu ya. Dan akhirnya mereka dengan sistem yang diadopsi dari Nimedia itu mengurangi jumlah karyawan yang sangat fantastis. Jadi mungkin yang tersisa hanya distributor atau agen ini ya toko parabola biasa, cuman yang dijadikan agent ya, bisa aktivasi, bisa isi voucher termasuk satelit parabola Depok. Nah jadi pihak kerjasama ini, pihak provider kan nggak perlu menggaji teknisi, nggak perlu ngegaji agen-agen tersebut karena ya sistemnya rata-rata udah jual putus, termasuk MNC Vision yang sekarang sistemnya jadi Visionku ini yang tanpa teknisi tadi ya setahu saya. Terus Transvision juga udah berubah dari Transvision yang banyak banget yang repel yang dulu ya, sekarang udah kemarin terakhir jadi Happy. Setahu saya nanti ada penerusnya Happy deh yang lebih baru lagi gitu dengan tim yang berbeda dengan tim repelnya karena teknisnya udah nggak ada, sales yang lama tuh udah nggak ada gitu, ibaratnya udah pada dipensiunkan ya. Nah di sini jawabannya apakah provider bisa bertahan atau tidak. Jadi jawabannya bagaimana mereka melakukan pendekatan pada teknisi. Teknisi ini ya bisa dibilang sekarang ujung tombaknya, agen-agen tersebut ujung tombak. Seberapa sering mereka membuat gathering dengan teknisi, jadi menjalin silaturahmi, hubungan dekat supaya mereka bisa update info-info terbaru gitu. Karena saya sendiri kadang sulit mendapatkan info yang terbaru dari setiap provider karena memang ya bisa dibilang kontaknya kemana lagi gitu. Sedangkan orang-orang yang dulu yang ke rumah-rumah gitu ya, untuk ngecek produk, kita bisa konsultasi ke dia. Sekarang kan nggak ada. Jadi kalau kita mesen barang ya tinggal kirim, nggak ada perwakilan yang keliling kayak dulu gitu yang mereka diberikan poin, udah nggak ada lagi. Nah dari sini kan mereka ngurangin budget, seenggaknya mereka nantinya akan menemukan kestabilan. Terus di 2023 ini ya saingan terberatnya hanyalah TV digital. Jadi bukan sesama parabola lagi, karena sesama parabola sekarang itu mereka rata-rata tinggal ganti receiver kalau untuk parabola jaring, atau bahkan setiap orang udah punya lebih dari satu provider parabola, kayak punya HP aja ya, kadang lebih dari satu HP-nya. Jadi ya kayak SIM card juga deh. Jadi kebutuhan kayak FF ada di Cavision, terus Liga Inggris ada di Next Parabola gitu. Jadi itu sudah membuat filternya sendiri bagaimana orang memilih produk provider parabola seperti Transvision yang lebih ke dunia hiburan, walaupun siaran anaknya sekarang pada hilang. Nah, disinilah kita bisa melihat siapakah nanti akan bertahan dari jumlah channel yang berkurang seperti Transvision ini. Kalau dia berkurang, kontraknya habis, tidak diperpanjang. Terus seperti BeIN Sport yang Cavision, BeIN Sport 2 ya, akhirnya Cavision tidak bisa mendapatkan hak siarnya lagi ya. Ya ini memang sudah habis juga di Filipina pun sudah habis, mungkin harganya lebih naik, nggak masuk akal sehingga perhitungannya nggak balik modal kan bisa juga seperti itu. Jadinya mereka tidak bisa memperpanjang. Terus kemudian MNC Vision yang dengan Visionku sekarang ya nantinya
kemungkinan akan menjadi Q-band yang MNC Vision ini dengan sebutan Vision Group. Jadi kesimpulan dari saya, sobat bisa ngelihat sendiri mana provider yang bisa bertahan. Dari yang namanya provider berkembang, biasanya mereka bahkan meningkatkan kualitas siarannya. Yang tadinya nggak HD jadi HD karena penonton suka siaran itu, yang tadinya nggak ada channelnya jadi diadakan gitu ya. Tapi bagi yang berkurang-berkurang ini nih yang saya khawatir justru ya. Kalau misalnya berkurang diganti dengan yang lebih bagus itu ya bagus gitu. Tapi kalau misalnya berkurang, ini saya melihat seperti Big TV. Big TV dulu sebelum habis ya, mereka berkurang-berkurang sampai habis. Jadi mereka hanya merawat pelanggan lamanya, masih mungkin pasang Big TV gitu ya. Jadi kadang nggak perlu berlangganan, dikasih bonus terakhir lah beberapa bulan gitu ya. Dibukain channel-channelnya gitu. Jadi kalau kita mau pasang baru udah nggak bisa, mau langganan udah nggak bisa. Nah, yang saya takutkan adalah seperti itu. Jadi mereka sedang menghabiskan masa-masa sewa dari channel-channel yang sudah terlanjur disewa, istilahnya, yang sudah terlanjur kontrak gitu. Makanya mereka ya tinggal mengulur waktu aja, itu sih yang saya takutkan. Jadi kira-kira menurut sobat, provider apakah yang akan bertahan dari persaingan dunia digital saat ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen kalau menambah wawasan. Sampai jumpa kembali. Salam sobat sehati para digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.